Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga Nanda semua masih semangat walaupun dalam minggu-minggu UAS. Setelah ini apakah ada kuliah atau UAS? Ada Bu, Jam berapa? jam 1 Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang angka indeks. Kemudian karena kemarin R2 belum membahas korelasi, kita akan bahas sedikit tentang korelasi. Analisis regresi sudah ya, tapi tetap Ibu cantumkan di sini. Kemudian kita bahas nilai tukar petani dengan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh BPS. Karena memang selama ini NTP itu dihitung oleh BPS karena mereka punya anggaran untuk itu. Dan memang sedikit rumit ya proses samplingnya. Untuk kalau misalnya kita hitung sendiri itu agak membutuhkan biaya yang besar ya. Tapi kita perlu tahu penghitungannya sehingga nanti mungkin kalau misalkan Ananda ini sudah lulus dan bekerja itu bisa berbuat sesuatu yang memberikan apa ya? Memberikan motivasi kah atau apa ke petani untuk meningkatkan NTP ini. Baik, kita langsung saja kita bahas terlebih dahulu angka indeks. Apakah bisa terlihat dengan baik slide-nya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Angka indeks merupakan suatu angka atau indeks yang dibuat sedemikian rupa untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Jadi intinya indeks ini muncul ada yang kita bandingkan dan biasanya yang kita bandingkan itu adalah hal yang sama namun waktunya berbeda. Bisa juga yang kita bandingkan itu antara ekspektasi dengan realita. Nah, itu yang penting indeks ini adalah nilainya adalah hasil perbandingan. Tujuan untuk mengukur secara kuantitatif naik turunnya atau maju mundurnya kegiatan produksi suatu usaha atau kegiatan. Nah, namun ada juga beberapa indeks, misalkan seperti indeks Gini atau Gini rasio, itu tidak berdasarkan produksi ya, bukan juga untuk kegiatan, namun kita melihat apakah ada pemerataan pendapatan di suatu daerah itu dengan Gini rasio, makanya sering juga disebut sebagai prosedur penghitungan indeks ketimpangan pendapatan ya, Gini rasio itu ya, atau Gini rasio, indeks Gini ya. Kita lanjut. Angka indeks ini memiliki dua macam waktu, yaitu waktu dasar dan juga waktu bersangkutan. Nah, waktu dasar ini atau disebut base period dijadikan sebagai dasar dari perbandingan dan waktu bersangkutan merupakan waktu yang berjalan atau current period atau saat ini dan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar atau bisa jadi ada juga yang membandingkan dengan waktu sebelumnya. Nah, waktu dasar ini yang sering digunakan itu adalah waktu sensus ya kalau untuk di BPS. Kalau kita gunakan data BPS, maka waktu dasarnya misalkan 2010, 2020, 2030 gitu ya, 1990. Nah, ada juga yang menghitung indeks ini dengan waktu dasar adalah tahun sebelumnya, itu juga boleh, ada prosedurnya. Tergantung kita pakai indeks yang mana nih. Coba kita lihat dulu apa saja indeks-indeksnya. Nah, angka indeks ini sendiri dikategorikan menjadi indeks relatif sederhana dan agregatif. Untuk indeks relatif sederhana atau disebut simple relative price index merupakan indeks yang terdiri dari satu macam produk atau barang saja. Contoh, indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan indeks agregatif, maaf ya, typo ini ya,
Indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa kelompok barang, misalnya indeks harga bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks biaya hidup, dan kita melihatnya secara makro atau secara agregat atau agregatif ya. Kalau tadi indeks relatif sederhana ini per produk ada spesifikasinya, sedangkan yang agregatif ini kita melihatnya secara keseluruhan ya, secara makro. Kacamatanya aja yang beda ya, dari perbedaan antara relatif sederhana ini dengan agregatif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Nah, untuk rumus angka indeks sendiri, rumus angka indeks atau indeks harga sederhana, I T, 0 sama dengan PT per P0 dikali 100%, di mana IT, 0 ini adalah simbol untuk indeks harga pada waktu T dengan waktu dasar 0. Jadi bukan berarti tahunnya 0, namun tadi kita tetapkan dulu tahun dasarnya apa gitu ya. Misalkan tahun dasarnya tahun sensus, atau tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya. Itu tergantung dari kita menetapkan di awal, sebelum kita menghitung si angka indeksnya. Kemudian, PT ini adalah harga pada waktu T. P0 adalah harga pada waktu 0. Jadi kita bandingkanlah si harga saat ini atau pada waktu T dengan harga pada waktu 0. Bisa jadi data di BPS itu kan diupdate-nya setahun setelah. Misalkan data 2021 itu baru diupdate dibukukan di 2022. Nah, berarti yang kita hitung adalah indeks harga pada tahun 2021 dibandingkan dengan indeks harga harga pada tahun 2021 dengan harga pada tahun dasar. Nah, sedangkan kalau tadi untuk harga, ini produksi agak sedikit beda simbolnya. Rumus indeks produksi adalah IT, 0 sama dengan QT per Q0 dikali 100%, di mana IT, 0 ini adalah indeks harga pada waktu T dengan ini produksi ya. Sorry. Ini IT, 0 untuk indeks produksi adalah berarti IT, 0 merupakan indeks produksi pada waktu T dengan waktu dasar 0, dengan QT adalah jumlah produksi pada waktu T, dan Q0 adalah jumlah produksi pada waktu 0 atau pada tahun dasar. Ya, kita lanjutkan. Jadi bedanya adalah kalau harga dilambangkan dengan P atau price ya, kalau produksi itu quantity atau Q, jumlah produksi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau secara formulasi bentuk umumnya mirip ya, sama ya, tapi tinggal kita bedakan saja apa yang kita ingin dapatkan, indeks apa gitu. Kalau indeks harga ya bandingkanlah harga tahun T dengan harga tahun dasar. Kalau indeks produksi berarti jumlah produksi pada tahun T dibandingkan dengan tahun dasar dikalikan dengan 100% ya. Nah, contoh soal berikut ini adalah rata-rata perdagangan beberapa hasil pertanian di Jakarta dari tahun 1992 sampai 1997. Hitunglah indeks harga beras pada tahun 2015, 1996, 1997 dengan waktu dasarnya 1992. Jadi di sini ditetapkan di awal bahwa yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 1992, dan kita harus menghitung rata-rata perdagangan besar atau harga beras saja, harga beras ya fokusnya pada tahun 2015, 1996, 1997 dan dengan waktu dasarnya 1992. Maka jawabannya adalah untuk tahun 1995, wah ini berubah ya, bentar ya. Nah, untuk tahun 1995 maka I9592 P9 sama dengan P95
per P92 dikali 100%. Maka diperolehlah 105,99%. Kesimpulan, dibandingkan dengan tahun 1992, harga beras tahun 1995 naik yaitu sebesar 5,99%. Lanjut, untuk tahun 1996, I9692 sama dengan P96 per P92 dikali 100%, diperolehlah 152,76%. Maka hasilnya adalah harga beras itu naik di tahun 96 dibandingkan tahun 92 sebesar 52,76%. Selanjutnya untuk tahun 1997, I9792 sama dengan P97 per P92 diperolehlah 167,52%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga beras naik pada tahun 1997 itu sebesar 67,52% dari harga beras pada tahun 1992. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya? Simple kan penghitungannya? Ada pertanyaan, Ananda? Dapat dipahami? Nggak ada, Bu. Nah, kalau kita mau lihat tahun 2022, nah jadi kita harus punya data harga beras pada tahun 2022 atau 2021 ya. Silakan dilihat itu di website resmi BPS tersedia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita lihat indeks agregatif. Kalau tadi indeks sederhana, tidak ada sigma dalam rumusnya. Sekarang, kalau kita mau hitung indeks agregatif, maka ada muncul di rumus itu sigma, karena dia agregat ya. Nah, di sini indeks agregatif tidak tertimbang digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Misalkan satuan barang tersebut adalah kilogram, liter, meter, dan lain-lain. Oh ya, Nanda, silahkan masing-masing kelas R1 dan R2 kirim screenshot atau print screen ke Ibu yang hadir hari ini ya, partisipannya ya. Kirim di grup. Karena kelihatannya nggak ada yang masuk lagi nih. Terakhir tadi 2 orang yang bergabung di Zoom ya. Ini sekarang totalnya yang hadir 78, 2 kelas. Silakan Ananda print screen ya, biar Ibu bisa cek siapa yang hadir. Oke, kita lanjutkan. Rumus indeks produksi yang agregat itu adalah IT, 0 sama dengan sigma PT sama dengan per sigma P0 dikali 100%. Dengan IT, 0 adalah indeks harga pada waktu T dengan waktu dasar 0, dan sigma PT harga pada waktu T, sigma P0 harga pada waktu 0. Dan di sini bisa kita tambahkan, karena dia agregat, itu adalah jumlah ya, karena pakai sigma. Harga kumulatif juga boleh. Atau agregat juga boleh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Contoh, hitunglah indeks harga agregatif tidak tertimbang untuk tahun 2006 dan 2007 dengan waktu dasar yang digunakan adalah 2005. Jenis barangnya adalah A, B, C, D, dan harga itu ada 3 tahun, harga tahun 2005, 2006, 2007 pada tabel ini. Bisa kita lihat jumlah keseluruhan harga pada tahun 2005 itu atau jumlah agregat atau kumulatifnya itu adalah 1.200, dan pada tahun 2006 itu jumlahnya 1.500 dan 2007 itu 1.800. Sehingga yang kita bandingkan itu jumlahnya ya, bukan lagi per item, bukan lagi per harga A, harga B, harga D. Namun yang kita bandingkan adalah jumlah keseluruhan harga pada tahun 2005, tahun 2006, 2007. Sehingga diperolehlah
Untuk tahun 2006, jika kita bandingkan dengan 2005 sebagai tahun dasar, maka I0605 sigma P06 per sigma P05 dikali 100%. Diperolehlah 125%. Dan untuk melihat kenaikan harganya, maka kita selisihkan indeks 2006 dikurangi 100%, maka diperolehlah 25%. Dan disimpulkan bahwa harga-harga barang pada tahun 2006 itu naik sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2005. Nah, untuk tahun 2007, maka I0705 sama dengan P07 per P05 dikali 100%, maka diperolehlah 150%. Terjadi kenaikan harga dari tahun 2007 dibandingkan 2005 sebesar 50%. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Kita lanjut. Indeks agregatif tertimbang dalam pembuatannya sudah dipertimbangkan. Kalau yang tadi tidak tertimbang ya. Kalau ini tertimbang. Kita mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik dan turunnya angka indeks tersebut. Dan suatu barang memiliki kepentingan relatif atau relative importance, maksudnya suatu barang bisa jadi butuh atau sangat penting bagi seseorang, tetapi belum tentu orang lain membutuhkannya. Indeks rata-rata harga relatif itu adalah IT 0 sama dengan 1/N dikali sigma PT per sigma P0 dikali 100%. Muncul 1/N ya di sini dibandingkan dengan rumus yang sebelumnya. Dan rumus indeks tertimbang ini, kalau kita gunakan rumus Laspers, maka di sini ada muncul sigma, tapi kita interaksikan antara si harga dengan produksi ya. Nah, LT disimbolkan oleh Laspers yang menemukan, maka disimbolkan dengan L. LT0 sama dengan sigma PT kali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Dan untuk indeks produksi agregatif tertimbang, LT0 sama dengan sigma PT dikali QT per sigma P0 dikali Q0. Apa perbedaan rumus ini? Yang indeks harga agregatif dengan produksi agregatif. Sekilas kan tampak mirip ya. Ada yang bisa sebutkan perbedaannya? Di waktu, Bu. Di waktu. Nah, kalau untuk harga bagaimana? Kalau harga agregatif, harga waktu 0. Kalau indeks produksi agregatif tertimbang, Bu, dia bingung juga, Bu. Tapi saya melihatnya mungkin dari waktu, Bu. Dari waktu. Kalau untuk harga itu produksinya kita pakai yang dasar semua kan. Nah, kalau untuk yang produksi kita gunakan si produksinya kita semua. Karena kan Q itu untuk produksi ya, P itu untuk harga. Nah, dengan keterangan L indeks Laspers, kemudian PT itu harga waktu T, P0 harga waktu 0, Q0 produksi pada waktu 0 sebagai timbangan. Dan sedangkan untuk indeks maaf ini kayaknya ada salah sebentar, maaf. Makanya ya. Di sini P0 ya. Jadi si harganya kan yang kita gunakan P0 aja. Nah, gitu. Yang dihitung adalah sorry. Ini juga. Nah, gitu yang benar ya. Nah, di sini yang kita lihat kalau di harga berarti atas Q0 bawah Q0. Tapi kalau untuk diproduksi maka atas P0 bawah P0 karena dia yang bergerak itu kan si produksinya. Kalau yang untuk yang harga yang bergerak itu yang si harganya. Sehingga keterangannya di sini kita adalah produksi pada waktu T, Q0 harga waktu 0, P0 harga waktu 0 sebagai timbangan atau sebagai dasarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Kalau nggak ada. Nah, selain Laspers, itu ada lagi
Passe ya, rumus Passe. Karena yang menemukannya Passe, maka simbolnya P, PT 0 sama dengan sigma PT kali QT per P0 kali QT dikali 100%. Sedangkan untuk produksi agregatif tertimbang berdasarkan rumus Passe, PT 0 sama dengan sigma PT dikali QT per sigma P0 dikali Q0. Dikali 100%. Dengan P adalah indeks Passe, dan PT harga waktu T, P0 harga waktu 0, QT produksi waktu 0 sebagai timbangan, dan QT produksi waktu T, Q0 harga waktu 0. Selanjutnya kita masuk ke sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum ini Ibu sekalian ngecek yang hadir ya. Sebelum kita lanjutkan. Oke, sorry ini ada lagi perubahan ya. Tadi Ibu sambil ngecek. Ini kita. Nah, jadi perbedaannya adalah dengan si last pairs, kalau kita lihat, last pairs ini dia pakai Q0 atau P0. Nah, kalau si Passe, dia QT ya. Bedanya di situ. Selain dua ini ada lagi metode Marshall-Edwards, tapi tidak kita tampilkan di sini. Nanti palingan Ananda langsung saja untuk ini juga ada tugas Ibu ya, langsung saja di ujian akan Ibu tanyakan ini. Jadi nanti tinggal Ananda hitung, masukkan rumus. Catatan juga nggak jadi dikumpul, silakan dipelajari materi pertemuan yang belum dikuiskan, itu dipelajari untuk kita UAS. Karena pertanyaannya adalah semua materi itu sampai di sini sampai hari ini ya, termasuk rumus indeks tertimbang ini, rumus tidak tertimbang, rumus indeks sederhana, relatif sederhana, dan NTP nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, ini visualisasi untuk analisis regresi atau persamaan regresi linear sederhana yang kita telah pelajari pada pertemuan 14. Ini adalah scatter plot atau kumpulan dari titik-titik yang diplotkan berdasarkan data. Nah, atau disebut juga dengan diagram pencar scatter plot yang menunjukkan pola data sebenarnya ya. Kalau seandainya datanya terlalu menyebar, itu berarti nggak linear, nggak ada pola gitu. Kalau diharapkan kalau linear itu dia cenderung naik, ada kecenderungannya. Apakah cenderung naik atau cenderung turun atau kuadratik kah gitu ya. Kalau yang menyebar itu sebenarnya disarankan untuk mengevaluasi kembali menggunakan model lain atau persamaan lain, jangan yang analisis regresi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan lain yang digunakan, bukan lagi menggunakan
analisis regresi linear sederhana. Ini kemarin sudah kita pelajari juga. Yang kita pelajari kemarin itu adalah metode kuadrat terkecil atau method of least squares. Dengan rumus seperti ini kemarin ya. Ini kita review sedikit. Menghitung B seperti apa, menghitung A seperti apa yang kita gunakan. Ini yang B sama dengan N dikali sigma X I min sigma X I sigma Y per N dikali sigma X I kuadrat min sigma X I dikuadratkan. Kemarin kita nggak ada I-nya ya, jadi langsung N dikali sigma X Y dan seterusnya. Menghitung A adalah, maaf ini B kali X bar ya. Ditambahkan saja ini, B dikali A sama dengan Y bar min B dikali X bar. Oke, kita lanjut. Contoh soal ini review sedikit. Kita perlu tabel bantuan di sini. Ada X, ada Y, kemudian kita tambahkan kolom X kuadrat, dan kita tambahkan kolom XY. Dan kita hitung sigmanya. Serta kita hitung rata-ratanya. Di sini rata-rata X 6,25 dan rata-rata Y 7,75. Kita masukkan ke rumus, maka diperolehlah B 1,04 dan A-nya adalah 1,25 dan persamaan regresinya adalah Y sama dengan Y aksen atau Y topi atau Y kecil sama dengan A plus BX sama dengan 1,25 plus 1,04X. Jika X 15, maka ramalan persen kenaikan penjualannya adalah Y sama dengan 1,25 dimasukkan nilai X-nya plus 1,04 dikali 15, maka diperolehlah 16,85. Sehingga disimpulkan jika X sama dengan persentase kenaikan biaya periklanan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka kita dapat menyimpulkan setiap satu kenaikan X, X-nya naik 1, maka Y-nya akan naik 1,04. 1,04 dan jika X-nya bernilai 0 atau tidak ada iklan, maka Y-nya tetap ada 1,25. Ini bisa terjadi, bisa jadi memang dia di gerai atau di tokonya atau di displaynya atau di showroomnya, dia memang tanpa iklan pun orang datang gitu ya. Nah inilah hasilnya yang konstanta ini, 1,25. Oke, kita lanjut ke korelasi. Ini R2 belum belajar kemarin. Nah, korelasi ini kita ingin memastikan nih, benar nggak kita itu memodelkan, misalkan antara periklanan itu tadi dengan penjualan. Nah, benar nggak itu, sudah benar nggak? Atau sebenarnya nggak ada hubungan gitu ya. Kita mau cek nih, mau cek lagi. Kalau korelasinya kecil, berarti bukan faktor itu sebenarnya yang mempengaruhi penjualan. Bisa jadi adalah tenaga kerja gitu atau SDM gitu ya. Jadi kita harus atau jumlah tenaga kerja. Maka kita gantilah model regresi sederhananya tadi dengan tenaga kerja, bukan lagi periklanan. Tapi kalau R-nya itu besar, nilai R ini berkisar antara 0 sampai 1. Nah, jika mendekati 1, misal 0,8 atau 0,9. Nah, maka itu sudah tepat kita memodelkan antara X dengan Y. Nah, rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk tabel bantuannya bertambah lagi kolomnya jadi X kuadrat, Y kuadrat, XY. Contoh ya, kita mau lihat nih apakah ada hubungan antara uji coba instrumen tes 1 dengan tes 2. Nah, maka kita di sini persiapan perhitungannya kita isilah kolom-kolom ini XY dan X-nya kita kuadratkan, Y-nya kita kuadratkan, lalu kita kalikan X dengan Y. Maka diperoleh jumlahnya pada tabel pada baris paling bawah dan kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh R-nya adalah 0,9847.
Nah, ini adalah korelasi sangat kuat karena mendekati 1, 0,98. Tapi nggak boleh dibulatkan juga ya, karena korelasi 1 itu biasanya korelasi antara variabel dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia dikorelasikan dengan dirinya sendiri ya sudah pasti 1 ya. Nah, makanya hasil R ini nggak boleh dibulatkan. Kalau misalkan R-nya 0,14 berarti mendekati 0. Nah, hampir tidak ada hubungan ya. Kalau ini memang ada hubungan. Nah, itu kesimpulannya. Kalau 0,5 berarti korelasinya sedang. Boleh kita modelkan, boleh juga tidak kita modelkan persamaan regresinya maksudnya ya. Nah, bisa juga kalau 0,7 itu bisa dimodelkan karena dia termasuk kuat. Kalau 0,9 ini kategorinya sangat kuat. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang belum kemarin di R2 ya, R1 sudah ya. Untuk review aja. Ini sudah pasti ada di ujian nanti. Oh ya, kita ujiannya sesuai jadwal di hari Senin dua-duanya. Namun di Siakat sudah Ibu klik, jaga-jaga katanya ada yang bilang input untuk aktivitas dosen itu paling lambat tanggal 8 kemarin. Nah, tapi Ibu ya udahlah yang R2 tetap hari ini aja karena memang sudah terisi semua ya, hari-hari kemarin Ibu mengajar juga itu di kelas lain. Namun Ibu akan klik hadir atau tidaknya setelah ujian. Karena itu masih 0 ya mahasiswa yang hadir ya. Nah, akan Ibu klik kalau Ananda memang hadir ujian di hari Senin sesuai dengan jadwalnya ya. Kita ujian online. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari R1 dan R2? R2 mungkin yang baru dapat ya korelasi ya. Oh iya, tapi tugas tetap dikumpul, nanti Ibu bikinkan di LMS, atau nanti kirim ke email Ibu juga nggak apa-apa lah, nanti Ibu kirim email Ibu ya. Tugas ada kan masing-masing kelas, tugas regresi korelasi untuk R1 dan regresi aja untuk R2. Nah, boleh juga R2 ditambahkan dengan menghitung korelasi ini. Tugasnya nanti dikirim ke email Ibu berikan email Ibu di WA grup masing-masing kelas. Nggak jadi ya di LMS, dan catatan nggak jadi dikumpul juga. Cukup Anda pelajari karena memang soalnya Ibu ambil dari materi-materi yang telah Ibu berikan di pertemuan setelah kuis sampai terakhir pertemuan hari ini. Itu soal ujiannya dari situ ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke nilai tukar petani. Di sini sifatnya wawasan Ananda, dan ini juga masuk ke ujian. Pengertian umum, NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani, IT dan IB. Nah, indeks harga yang diterima oleh petani atau IT dan indeks harga yang dibayar oleh petani atau IB dihitung dengan menggunakan formula Modified Less Pairs Index. Jadi dia pakainya less pairs ya. Dan penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual, dan petani juga sekaligus merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya guna memproduksi komoditas atau produk pertanian. Ini Ibu ambil dari website resmi BPS ya, karena BPS memang menghitung ini setiap tahun, setiap bulan malah ya. Kita lanjut. Arti dari angka NTP ini, untuk NTP lebih dari 100, maka indeks harga yang diterima oleh petani lebih besar daripada indeks harga yang harus dibayar oleh petani. Di sini menyiratkan petani sudah sejahtera ya, kalau NTP itu lebih dari 100. Nah, petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat harga rata-rata harga yang dibayarkan. Jadi kalau hasil pertanian itu naik harganya, sedangkan barang-barang kebutuhan yang lain itu tetap harganya, maka otomatis NTP ini akan lebih dari 100. Petani sejahtera, tuh ya.
Kemudian NTP sama dengan 100 ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani itu sama. Dan harga pertanian secara umum dianggap setara, atau ini jadinya jatuhnya petani itu impas ya. Yang dihasilkan sekian, yang diterima juga sama gitu ya. Dan tidak bisa kita ukur sejahtera atau enggak nih, impas aja pokoknya ya. Kemudian NTP kurang dari 100, indeks harga yang diterima oleh petani itu lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar oleh petani. Dan di sini rugi ya petaninya karena ternyata dia sudah bersusah payah dan hasil pertaniannya dihargai kecil, turun ya. Di sini petani akan mengalami apa namanya ya, penurunan kesejahteraan ekonominya. Nah, makanya tadi kenapa Ibu bahas ini, Ananda sebagai orang-orang SDM yang pada setelah lulus nanti akan berkecimpung di dunia pertanian ini sedikitnya memperhatikanlah si kesejahteraan petani ini, dan bisa jadi itu adalah usaha Ananda sendiri. Itu kan termasuk misalkan kita berhubungan juga pasti kalau sudah lulus dari THP ini ya dengan para petani. Nah, perhatikanlah juga kesejahteraan hidup petani. Kemudian kegunaan dan manfaat. Dari indeks harga yang diterima petani, dapat dilihat perkembangan harga atau produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik. Makanya ini dibutuhkan agar pemerintah bisa mengevaluasi atau memberikan seperti semacam subsidi kepada petani ya. Kalau misalkan memang turun NTP-nya. Dan dari indeks harga yang dibayar petani dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas atau produk pertanian. Sehingga NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli atau komoditas atau produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani, baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Dan cakupan komoditas yang dihitung dari NTP ini masih agak terbatas juga ya. Makanya kalau ada subsektor lain yang mau dihitung, itu peneliti biasanya menghitung sendiri karena BPS tidak menghitung. BPS menghitungnya cuma ini ya, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Untuk subsektor lain, peneliti biasanya harus menghitung sendiri. Lanjut. Nah, ini dia agak rumitnya di sini. Pengumpulan data harga dilakukan wawancara langsung. Ibu pernah download instrumennya, memang agak rumit ya, berlembar-lembar ya. Dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar HKD 1, HKD 21, dan seterusnya. Dan ini pernah Ibu lakukan, tapi terbatas sampelnya. Waktu Ibu masih di Dinas Kominfo Batanghari, sebelum Ibu jadi dosen ini ya kan Ibu misbar ya, pindah. Ibu pernah lakukan tapi dengan sampel terbatas. Ibu undang ini koordinator penyuluh tapi ya, koordinator penyuluh yang Ibu hitung, dan Ibu minta mereka membawa petani gitu. Kemudian yang hadir cuma sedikit, maksudnya tidak memenuhi lah kalau untuk ukuran kabupaten. Namun kan di situ kita karena ada indeks NTP yang tidak dihitung oleh BPS, jadi kita hitung, lagi pula BPS memang menghitungnya provinsi kalau nggak salah ya. Kabupaten kota itu mengikut nilai provinsi. Nah, jadi kita coba hitung, berat ternyata ya, karena banyak sekali instrumennya itu banyak berlembar-lembar, dan responden pun sepertinya memang butuh fokus ya mengisinya. Oke, kita lanjut pemilihan sampel kecamatan. Dengan rancangan sampling 2 tahap, yaitu tahap pertama dari setiap provinsi dipilih secara purposif, bersyarat dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian. Tahap kedua dari setiap kabupaten terpilih dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian. Selanjutnya, makanya di sini NTP itu provinsi ya. Kemudian pemilihan pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria yang paling besar di kecamatan tersebut, beraneka ragam barang yang diperdagangkan, kebanyakan masyarakat berbelanja di sana, dan dapat dijamin kelangsungan atau kontinuitas pencatatan harganya,
serta pasarnya itu terletak di desa atau di pedesaan. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, ini ya off cam karena jaringan di rumah lagi kurang bagus. Ini Ibu print screen lagi, tadi ada yang belum masuk ke ini ya, ke Zoom. Ada pertanyaan Anda? Aman ya, itu materinya sampai sini ya, sampai hari ini. Oh, tapi Ibu nggak akan menyuruh menghitung NTP. Ibu paling nanya-nanya tentang seputar NTP-nya aja. Ada yang baru bergabung nih. Ada pertanyaan? Mau nanya-nanya seputar ujian juga boleh. Mau nanya-nanya apa? Nanya-nanya materi juga boleh. Oh iya, catatan ya, jangan sampai nanti ini banyak yang susulan, karena kalau susulan itu nilai A itu udah nggak akan diberikan lagi gitu. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena untuk keadilan bagi yang hadir pada sesuai jadwalnya. Nah, paling banter amin ya untuk yang susulan. Jadi usahakanlah Anda tidak ikut susulan dan lengkapilah tugas selagi belum nilainya ini belum diolah. Seminggu setelah UAS paling lambat ya, tugas-tugas yang belum itu bolehlah masih diterima. Silakan dikumpulkan ya. Tapi kalau udah lewat dari itu ya udah diolah nilainya. Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk catatan yang PPT tadi dikumpul atau tidak, Bu? Nggak jadi aja ya. Tugasnya aja dikumpul. Oh, kalau yang PPT ini nanti Ibu kasih di grup. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tugas yang dikumpul itu yang regresi korelasi ya. Baik Ananda, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang baru datang itu maaf, kami udah selesai nih ya. Yang baru bergabung nih ada beberapa orang tadi. Nanti Ibu share juga lah rekaman video materi hari ini. Demikian, Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di UAS hari Senin sesuai jadwal masing-masing. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enmit ya.